Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa Nabila Putri dengan NPM 2270201032. Di sini saya akan membahas mengenai strategi kinerja Humas untuk membangun opini publik melalui media dalam membranding Bank BRI di Kota Bengkulu. Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan berkomunikasi dengan publik. Di tengah kemajuan teknologi ini, peran humas atau yang disebut dengan hubungan masyarakat menjadi semakin penting sebagai ujung tombak dalam membangun dan memperkuat citra perusahaan. Bank Rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan BRI, salah satu institusi keuangan terbesar yang ada di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga hubungan positif dengan publik, khususnya di Kota Bengkulu. Hal ini penting mengingat reputasi perusahaan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan bisnis. Media, baik tradisional maupun digital, menjadi sarana utama yang dapat dimanfaatkan oleh humas untuk menyampaikan pesan secara efektif. Melalui strategi komunikasi yang terencana, media mampu membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat branding perusahaan. Namun, di era ini, Humas menghadapi tantangan baru seperti meningkatnya ekspektasi transparansi, kecepatan informasi, serta persaingan yang semakin ketat di dunia digital. Oleh karena itu, pengusahaan media menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan citra positif bagi perusahaan. Humas Bank BRI di Kota Bengkulu telah menyesuaikan pendekatan komunikasinya dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Selain itu, kehadiran media sosial dan platform digital lainnya juga membuka peluang untuk menjangkau audiens lebih luas dengan biaya yang relatif efisien. Melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, Humas dapat memanfaatkan media sebagai sarana pencitraan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas publik terhadap BRI. Proyek ini dirancang untuk mengidentifikasi strategi optimal yang dapat dilakukan oleh Humas BRI Kota Bengkulu dalam memanfaatkan media untuk memperkuat branding perusahaan. Nah teman-teman, tujuan proyek ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis kinerja Humas Bank BRI Kota Bengkulu dalam membangun opini publik. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pemanfaatan media sebagai alat pencitraan publik. Ketiga, mengembangkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan branding Bank BRI di Kota Bengkulu melalui peran media. Dan yang keempat, menyediakan panduan strategis untuk pengembangan citra perusahaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada metodologi yang digunakan. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Proyek ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi Humas BRI dalam memanfaatkan media untuk membangun opini publik dan branding perusahaan. Yang kedua, yaitu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara mendalam, dilakukan dengan tim Humas BRI Kota Bengkulu untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait strategi komunikasi, tantangan, hingga inovasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada survei opini publik, dilaksanakan untuk mengukur persepsi masyarakat Kota Bengkulu terhadap citra BRI. Survei ini mencakup aspek kepercayaan, kepuasan layanan, dan dampak dari program CCR yang dilakukan. Survei dilakukan dengan metode sampling yang representatif untuk memperoleh data kuantitatif yang relevan. Kemudian ada analisis media, melibatkan pengamatan terhadap penggunaan media tradisional seperti surat kabar dan radio, hingga digital termasuk media sosial dan website resmi. Kemudian ada analisis data. Nah, data ini yang terkumpul akan dianalisis secara tematik dan kuantitatif. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam wawancara dan survei, seperti strategi humas yang paling efektif, tantangan utama, dan keberhasilan dalam membangun opini publik. Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendukung temuan ini, seperti menghitung skor rata-rata, hingga kepuasan masyarakat terhadap layanan BRI atau tingkat interaksi publik dengan konten media yang dihasilkan. Selain itu, temuan dari analisis media akan dikaitkan dengan hasil wawancara dan survei untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran media dalam pencitraan BRI. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Humas BRI Kota Bengkulu untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat branding perusahaan.
Selanjutnya ada implementasi strategi. Yang pertama itu ada optimalisasi kinerja humas. Nah, di dalam optimalisasi kinerja humas ini terdiri dari transparansi informasi, yang dimana Humas BRI ini harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan melalui media yaitu akurat, relevan, dan transparan untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya ada manajemen krisis, membentuk tim khusus untuk menangani isu-isu yang berpotensi merusak reputasi perusahaan dengan cepat dan tepat. Kemudian ada kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan komunitas lokal, pemerintah, dan media untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, termasuk mengadakan forum diskusi dan kegiatan berbasis komunitas. Yang kedua, ada pemanfaatan media sebagai sarana pencitraan. Media digital menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menyebarkan informasi terbaru tentang layanan, promo, dan program CSR BRI. Jadwal unggahan terstruktur 3-4 kali per minggu dengan konten relevan. Selanjutnya ada media tradisional, melibatkan surat kabar lokal, radio, dan televisi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk pemasangan advertorial dan spot iklan khusus. Selanjutnya ada konten kreatif. Konten kreatif ini menggambarkan nilai-nilai dan keunggulan BRI. Konten ini dapat mencakup cerita sukses nasabah atau highlight kegiatan sosial. Dan yang ketiga, ada branding perusahaan melalui opini publik. Yang ketiga, branding perusahaan melalui opini publik. Yang pertama itu brandingnya dengan cara kampanye sosial. Mengadakan kegiatan seperti edukasi keuangan atau pelatihan kewirausahaan yang melibatkan masyarakat lokal. Kampanye BRI bersama Bengkulu dapat menjadi tema utama. Kemudian ada testimoni pelanggan, menyebarkan cerita sukses pelanggan BRI untuk memperkuat citra positif perusahaan melalui video dokumenter atau artikel di media lokal. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, menggunakan alat analitik untuk mengukur efektivitas kampanye dan sentimen publik terhadap BRI. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan untuk menyesuaikan strategi. Hasil yang diharapkan yaitu 1. Peningkatan citra positif dengan strategi yang tepat. Survei kepuasan masyarakat diharapkan menunjukkan peningkatan persepsi positif terhadap BRI di Kota Bengkulu. Publik akan melihat BRI sebagai institusi yang transparan, profesional, dan peduli terhadap masyarakat. Yang kedua, engagement media yang lebih tinggi. Interaksi masyarakat dengan media digital dan tradisional BRI meningkat secara signifikan. Hal ini mencakup peningkatan jumlah pengikut media sosial, tingkat keterlibatan engagement, dan respon positif dari audiens. Strategi yang terukur. Humas BRI akan memiliki panduan strategis yang dilengkapi indikator kinerja utama KPI seperti jumlah kampanye yang sukses, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan efektivitas penggunaan media. Dan kepercayaan publik, bertambahnya jumlah nasabah baru dan loyalitas pelanggan yang ada melalui pendekatan personalisasi, kegiatan berbasis komunitas, dan transparansi informasi. Jadi teman-teman, proyek ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja Humas BRI Kota Bengkulu, khususnya adalah memanfaatkan media sebagai sarana pencitraan untuk membangun opini publik. Dengan pendekatan strategis yang komprehensif, implementasi yang konsisten, serta evaluasi yang terstruktur, Humas BRI dapat memperkuat branding perusahaan secara berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif antara tim humas, media, dan komunitas menjadi elemen kunci keberhasilan dalam menciptakan citra positif dan relevansi perusahaan di tengah masyarakat. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.